memberikan tiketnya kepada Kang Deddy. Padahal mantan Golkar. Padahal mantan Golkar. Nah itu juga ada peran Gus Miftah di situ. Di Deddy. Pindahnya Deddy ke Gerindra. Tentunya kan habis dia pergi Hafiz Piliang. Iya. Ya kan? Hafiz Piliang. Stafnya Bang Hasan kan. Bilang ke gua, salah lo. Hubungannya udah gak baik. Aduh, kata gue kemarin bukannya akrab banget. Kenapa dia yang elus-elus Pak Erlangga di situ? Padahal inisiator awalnya salah satu co-foundernya dia itu. Dan dia adalah sekretarisnya Pak Bahlil di TKS kan? Iya. Iya kan? Iya. Canggih loh. Canggih. Gimana bisa kayak gitu menurut Gus Ipang tuh? Jadi kesalahan paling fundamental di situ yang dilakukan sama Bu Airin sama Kang Wawan itu adalah membangunkan macan tidur. Jadi sebenarnya kan ngelihatnya gini, kalau di politik tuh kita harus ngelihat ada asap ada api, ya kan? Nah pertanyaannya kenapa Pak Prabowo endorse Bang Bahlil? Endorse gila-gilaan ini Bahlil begini, yang lain lulusan Harvard apa gitu. Dia ini enggak lulusan Universitas apa ya, Cendrawasih ya? Bukan, Port Numbai, STIE Port Numbai. Oh, Port Numbai. Ya. Ya. Kalau Babang Pacul nyebutnya Port Numbe. Iya, iya. Jadi ya memang menurut gue sebagai politikus Bahlil hebat. Iya dong. Lu juga bisa mengoperatorkan apa gitu kata Iya. beberapa operator, kata-kata operator. Itu Yang paling gampang adalah Pilpres kemarin. Bahlil tidak masuk dalam TKN. Karena kan ya masih pejabat struktural. Tapi dia bikin TKS. Tim kampanye swasta. Tim kampanye swasta. Iya. Ya kan, untuk kasih kontribusi. Menurut gue keren. Ya kan, terus gue masih ingat pada waktu Golkar. Waktu Golkar ya dia bilang dia mau fight. Dia mau fight bukan dalam kasus kemarin, sebenarnya mau fight melalui Kongres kan. Nah itu, walaupun akhirnya berkata lain. Jadi itu, nah kita lihat kemarin kenapa Pak Prabowo ngendorse. Kok bisa ngendorse nih gitu, muji-muji bener. Nah, bacaan gue itu untuk nutup kemungkinan dibikinnya Kongres luar biasa lagi Desember, karena udah Desember. Kan partai politik itu tidak akan pernah bikin Kongres luar biasa tanpa seizin penguasa. Nah jadi itu capnya dari Ini menarik nih. Bahlil untuk kasih tahu bahwa guys, lu jangan macam-macam. Presiden masih di belakang gue nih, suka sama gue. Jadi ya di situ adalah kita harus apresiasi Bang Bahlil sampai Pak Prabowo bisa ngomong seperti itu. Nah pertanyaannya Gus gini. Berarti Pak Prabowo berkepentingan dong Bahlil tetap menjadi ketua umum Golkar. Ya pasti ya. Kan pertama stabilitas. Kedua kerjasama lintas partai. Kan di DPR itu biar bagaimanapun juga kan Golkar partai terbesar untuk di koalisi Kim. 102 kursi. PDIP walaupun 108, 109 ya lupa. Itu bukan bagian dari koalisi. 108 ya. Jadi tetap biar bagaimanapun juga kerjasama yang harmonis antar partai itu jadi penting. Dan kalau Bahlil jadi ketum Golkar, ya kemungkinan untuk ikut sama penguasanya lebih besar. Ya sudah terbukti kan? Dibanding yang lain gitu ya, karena dari internal Golkar sendiri beliau bukan sosok yang mainstream, bukan dari kalangan aristokrat Golkar gitu ya. Terus yang kedua makanya makin besar kebutuhan kepada Pak Prabowo dalam konteks ini gitu ya. Terus yang kedua ini nggak akan mengancam Gerindra di pemilu karena ya Golkar nggak punya tokoh yang begitu punya elektabilitas di publik gitu. Setuju nggak? Golkar tidak pernah dalam beberapa kali pemilu tidak pernah punya tokoh yang bisa ditawarkan ke publik. Iya. Iya kan?
Nah, kalaupun ada, kalau RK kemarin bisa menang di Jakarta, itulah sebenarnya harapannya. Tapi kan enggak gitu. Tapi paling enggak kan mencoba terus kan. Kemarin Pak Erlangga kan mencoba untuk Mencoba. Tapi kan ya ketika pimpinan Golkar mencoba, ada matematika di atas meja itu memperumit hitungan kan. pasti. Kalau mereka udah ikut mencoba, kalau mereka nggak ikut ya udah ikut matematika yang ada gitu ya. Kalau gue jadi Pak Prabowo atau jadi Gerindra, gue pasti kalau gue 10 tahun dong. Ya wajar lah. Namanya juga politik. Mencoba yang paling jauh gitu kan. Nah, perkaranya sekarang apakah Mas Gibran akan tetap pairing di situ gitu. Sebagaimana Khofifah Emil. Keberhasilan Khofifah menurut gue salah satunya adalah membuat Emil Dardak tetap di posisi yang sama. Itu menurut gue keberhasilan Khofifah. Ya kan? Loh, Musuhnya incumbent tuh sebenarnya membuat wakilnya tetap jadi wakilnya ya. Iya. Karena nggak gampang loh. Gubernur itu bekerja sama dengan wakil itu dalam periode yang lama. Betul. Kalau kita belajar dari Heriawan sama Deddy Yusuf deh. Ya. Yang pada nekat maju. Yang bernama nusuk tuh bukan lawan politik, wakil dari dalam sendiri kan. Ya. Dan pilkada-pilkada ini kan tadi yang gue bilang banyak yang bertumbangan. Banten, dinastinya itu kan Lampung, sama Arinal. Isra Nur, Kalimantan Timur, Rudi Masud yang jadi. Dan beberapa tempat lain ya, termasuk Maluku. Zulkifli Mansah. Ya. Ini wakilnya apa kaitannya sama wakil nih? Wakil siapa? Ya sama wakil tadi kan kita lagi bicara Mas Gibran apakah lanjut apa enggak? Nah, menurut gue nggak tahu ya, karena nggak pernah ngobrol langsung. Tapi menurut gue secara usia juga masih muda. Kalau memang ini bagus, 2 periode, ini sebuah pembelajaran yang bagus untuk kemudian maju pada waktu 10 tahun dari sekarang. Nah ya kita lihat, yang paling susah itu kan adalah mengendalikan keinginan untuk majunya itu. Jadi gue akan sangat yakin bahwa Mas Gibran akan tunduk dan patuh kepada Pak Prabowo dalam 5 tahun ini. Ya kan? Nah kalau 2029 nggak tahu lah karena nggak punya info juga terkait itu. Tapi menurut gue Mas Gibran akan sami nawatona. Pak Prabowo dan akan lanjut jadi cawapresnya lagi nanti. Kalau Pak Prabowo-nya akan maju lagi. Nah, itu yang menurut gue akan dipertahankan. Kan di beberapa kesempatan itu Mas Gibran selalu ngomong kan bahwa kita harus ingin pada satu perintah Pak Prabowo. Udah gak ada lagi. Agendanya agenda satu orang, Presiden Republik Indonesia. Nah makanya kalau agenda itu ingin dijalankan, kalau ketum Golkarnya ikut-ikutan kan agak rumit juga agenda itu bisa terlaksana lagi. Kan bisa jadi kan itu menjadi ancaman pertama buat Mas Gibran, yaitu ketum Golkar, partai terbesar di Kim saat ini gitu kan. Betul. Nah, berarti Bahlil adalah sosok yang ideal bagi skenario-skenarionya Prabowo kan? Bisa jadi. Iya. Iya dong. Nah itu jadi termasuk raja-raja kecil kan yang dari Golkar kan banyak bertumbangan juga. Nah, raja-raja kecil. Dinasti Banten. Oh ya itu nanti dulu kita masuk situ bos. Ya. Ini internal Golkar dulu nih dari pidato kemarin itu kan. Pidatonya menurut gue sih clear. Posisi Pak Bahlil makin solid, makin aman. Pak Prabowo nyaman dengan. Kalau bahasanya Bang Zul, Bahlil itu pinter. Sebagai seorang politikus, pinter gitu. Menurut Bang Zul ya. Kancil nih ya. Nah tapi menurut Gus Ipang sendiri ya. Apa langkah yang akan dilakukan oleh, kalau gua sama Budi sebutnya di sini LBP. LBP ini. Iya, kenapa? Lord Bahlil Pater. Itu Angga Wiranya ngasih nama. LBP katanya. Lord Bahlil Pater. Apa yang akan dilakukan oleh Bahlil untuk ini kan hari ini kan Pak Prabowo butuh kepemimpinan Pak Bahlil di Golkar untuk menyederhanakan kalkulasi politik ke depan lah gitu kan. Seperti kita bahas tadi. Apakah nanti
apa namanya keberadaan Pak Bahlil ini di Golkar, apa yang strategi yang bisa dia ambil oleh Pak Bahlil untuk mengkonsolidasi raja-raja kecil di dalam Golkar ini kan, ada geng-geng aristokrat ini yang kayaknya kalau dipimpin sama Korea-Korea macam Bahlil ini agak kurang terima kayaknya. Ya. Kan tahu kan pasti Ya. Musifak mendengar isu itu kan. Paham. Golkar itu adalah ini kan perusahaan terbuka. Pemiliknya sahamnya banyak yang punya kan. Ya, ini Faksinya banyak. Iya, ini lebih ke apa namanya ini istilahnya kamar dagang ini. Iya. Tapi kan gini, mau berapapun jumlah faksi yang ada dalam Golkar, mau berapapun orang-orang aristokrat yang mencoba mengambil alih, faktanya kan cuma ada dua. Kalau kemarin siapa yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, sekarang siapa yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo. Dan sekarang orangnya adalah namanya Bang Bahlil. Dinda Bahlil ini jelas-jelas dekat sama Pak Jokowi dan jelas-jelas di-endorse sama Pak Prabowo. Faktanya seperti itu. Jadi nggak akan pernah bisa jalan mau usaha upaya apapun. Jadi ya kita sudah pernah lihat kemarin kejadian tumbangnya Pak Erlangga dengan cara yang tidak lazim kemarin. Ya artinya memang kekuasaan itu begitu berpengaruh gitu. Kekuasaan jadi di atas langit ada langit. Setelah Pak Erlangga tumbang, calonnya cuma satu kan ternyata kan. Nggak ada kompetisi yang terbuka. Ada kompetisi dan ada kawan yang kecewa juga. Namanya BS. Kenapa? Kan gak dapat apa-apa juga. Emang ada rencana tadinya? Ya gak tahu. Sekarang anggota biasa ya di DPR ya? Ya, kayaknya ya. Iya ya, Ya. kayaknya ya. Dan gak dapat jabatan kan? Iya, dari pimpinan kan. Iya. Iya kan. Nah, Ada satu lagi kawan juga. Tapi bukan bagian dari perahu itu. Artinya menurut gue ini orang berjasa. Mantan ketua Komisi 2. Sangat berjasa sama Golkar. Namanya ADK. Ahmad Doli Kurnia. berikutnya nggak masuk juga. Kayaknya nggak jadi pimpinan komisi juga. Oh, di partai tapi masih dong. Gue nggak tahu persisnya. Oh. Tapi ya itulah ya fakta politik ya. Oh. Kalau BS itu di Golkar geng siapa sih, Gus? Geng BS lah. Sendiri ya itu ya? Kan kemarin kan cukup dekat dengan AGK juga ya. Oh, AGK. BS sama AGK itu sama? Ya kemarin kan termasuk yang di sisi AGK. berseberangannya sama Oh, itu kan karena Erlangga. situasi situasional aja Common kan. interest. Iya, common interest aja mereka bersatu. Padahal enggak juga kan. Ini karakternya beda banget. BS ini Korea-Korea juga nih kan. Iya kan? Kalau AGK kan bukan Korea dia. Tapi sohibnya jadi. Siapa? Misbahun. Oh iya ya. Ketua Komisi 11. BS sama Misbahul tuh sama. Sama. Gua agak buta peta Golkar ini gua. Sama-sama. Terus terang aja. Agak kurang ini gua karena cair banget. Golkar ini kan misinya pemain semua. Iya. Ya, jangankan di Golkar. Di PMI juga sama kan. Oh iya ya, Pak JK JK. sama Pak Agung ya. Kadin pun juga kalau main ke Kadin juga sini kayaknya rapat Golkar. PMI ini perkelahian pensiunan Golkar. Kocak. Iya kan, gue bilang sama Budi kan, ini Dit, apa namanya kan salah satu isu penggulingan Erlangga itu yang gue agak dekat mengamatinya itu ketika Bang Idrus Marham ikut main, iya kan, ikut main waktu itu tampil di publik gitu ya, untuk mendesak Erlangga untuk mundur waktu itu. Nah, di sisi yang lain gitu ya, pas Pak Erlangga udah mundur, Ada juga. ada di situ loh, dia ada di lokasi dia. Ini apa pula ini permainan ini sebenarnya?
Kenapa dia yang elus-elus Pak Erlangga di situ? Padahal inisiator awalnya salah satu co-foundernya dia itu. Dan dia adalah sekretarisnya Pak Bahlil di TKS kan? Iya. Iya kan? Iya. Canggih loh. Canggih. Gimana bisa kayak gitu menurut Gus Ipang tuh? Ini apa yang terjadi sebenarnya nih? Kan nih bayangin ya. Yang pertama inisiasi ya. Salah satu yang awal menginisiasi Pak Erlangga mundur nih jauh sebelum Pilpres ini. Ya, itu Bang Idrus. Sempat tampil di Total Politik juga waktu itu kan. Untuk hantam-hantam. Ya. Nah kemudian masuk masa pemilu. Beliau adalah sekretaris tim kampanye strategis yang ketuanya adalah Pak Bahlil. Pas Pak Erlangga mundur kemarin, ada pula beliau di rumahnya Pak Erlangga, elus-elus ini kan, peluk-peluk juga kan. Ini apa sih ini gitu. Gue masih ingat tuh kejadian itu. Ini permainan apa sih ini, gue gak ngerti nih. Golkar tuh absurd banget gitu-gitunya. Ya. Iya, Gitu. zigzag-zigzag ini. Yang pasti gini, yang namanya Bang Idrus ini, ya kan pemain politik lah ya. Iya, sekian banyak, udah kayak Nugroho Besus dari dulu kan. Iya, betul. Jadi dia ini, Bang Idrus ini dekat sama Pak Jokowi. Satu hal. Jadi diundang beberapa kali pertemuan dengan Pak Jokowi, itu juga lumayan sering. Yang kedua, beliau ini dekat juga dengan Pak Kapolri. Berkawan. Jadi ya dua itu berpengaruh besar lah dalam kejadian Golkar kemarin. Selebihnya kita nggak bisa bicara. Ya, itu udah jauh itu. Udah jauh. Udah jauh. Penjelasan Gus Ipang itu juga jauh, tapi enggak, gua mau bicara Bang Idrus ini sebagai Sosoknya. sosok pemain politik ini, dan di Golkar mungkin kan kayak begitu kan? Banyak, bukan mungkin. Iya kan? Banyak. Nah, gue juga Bang Doli itu gue nggak tahu peta tuh Gus. Di Golkar tuh HMI juga sama. iya Bang Akbar kan? Iya. Dia kader Iya. awalnya Tapi kan Pak ya Akbar HMI Tanjung. semua, Bahlil. Iya, Doli. tapi gak masuk kan? Ya. Padahal sama HMI juga. Ya. Ah ini gue gak ngerti loh ini. Ini apa sih, main apa sih Golkar ini sebenarnya nih gitu loh. Bukan. Di DPR-nya kan, di DPR-nya Bang Doli ini dianggap tidak dekat dengan bosnya DPR. Jadi ya dari awal. Jadi nah itulah yang mungkin menurut gue juga salah satu hambatan. Setiap periode kan ada tokohnya masing-masing. Jadi ya salah satu korban kejadian Pak Erlangga ya Bang Doli ya mestinya. Padahal kalau di prestasi luar biasa. Iya. Oh dia ketua Bapilu. Bapilu ya. Yang bisa naik dari 95 ke 102 kursi. Iya. Kurang apa? Iya. Kalau masalah kepemiluan kan beliau sangat terkenal kan. Emang singa parlemen di isu Jadi itu kan. Golkar kalau kemarin itu nggak ada kegaduhan itu dengan pergantian, nargetin 62 sampai 65% kepala daerah. 62 sampai 65%. Kepala daerah, gubernur, bupati dan lain-lain. Nah, itu kan jadi ancaman bagi partai lain. Nah, partai lain melakukan manuver lah apa gitu. Ya ini ya wajar lah, namanya juga persaingan kan. Jadi ya, namanya juga orang dagang kan. iya, partai ruling partinya Gerindra gitu kan jumlah kursinya lebih sedikit ya. Mereka juga nggak kepengen juga nantinya kepala daerahnya kalah jumlahnya sama Golkar kan. Yang paling nyata kan keberhasilan Gerindra menurut gue yang gue angkat topi adalah Jawa Barat. Betapa Jawa Barat yang baru Golkar menang di Jawa Barat bisa memberikan kursinya memberikan tiketnya kepada Kang Deddy. Padahal mantan Golkar. Pada mantan Golkar. Nah itu juga ada peran Gus Miftah di situ. Di Deddy. Pindahnya Deddy ke Gerindra. Oh gitu. Iya. Mantap juga. Ada kawan ini oke juga. Gimana peran Gus Miftah gimana? Dia termasuk yang endorse lah ke Pak Prabowo bahwa ini layak dipertimbangkan, terus layak didorong.
Itu kan kekecewaan Kang Deddy sama Golkar juga dicopot kan dia dulu kan. Ketua DPD Jawa Barat kan. Ya kan? Iya. Nah Dan kekecewaan sama istrinya. mantan. istrinya. Ini balik lagi kita ke Golkar nih Gus. Ini gue butuh pencerahan nih beneran soal Golkar nih. Kalau AGK itu gimana gengnya? Itu sendiri juga tuh ya? Iya. Ini terlalu banyak ini partikularnya Golkar ini. Terlalu cepat ya, terlalu Iya, dinamis ya. iya, dinamis banget. Perkawanannya terlalu dinamis. Perubahannya cepat. Perubahannya cepat. Kita nggak update. Gue pernah loh. Ya kita tahu kan. Ini udah rahasia umum lah ya. Pak AGK sama Pak Erlangga nggak baik lah hubungannya, nggak terlalu baik gitu kan. Beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu sempat kan, sekarang kayaknya udah sering bareng lagi itu di acara kabinet gitu kan. Udah baik lagi nih sekarang kan. Gua nggak tahu lah baik atau enggak sekarang ya, tapi Gua saksi sejarah. ya tapi udah kelihatan bareng Iya, lah. Kalau dulu kan beberapa bulan lalu kan enggak, ya kan. Gua ketemu Pak AGK. Kang, Patian juga kan dulu kita punya acara di Detikcom. Iya, iya. Iya kan, yang di atas ada Iya, perspektif. Kan backgroundnya ada Senopati Kementerian Sweet. Perindustrian. Oh, perindustrian. Iya kan, background kita di belakang kan Kementerian Iya, iya, Perindustrian betul, tuh. betul. Kalau malam syuting, dindingnya karena nggak nyala lampu mati itu. Apa namanya background kita gara-gara harusnya kalau nyala lampu background jadi nyala kan. Iya, iya. Gua ketemu Kang AGK, Kang kalau bisa itu gedung lampu sorotnya dinyalain Kang, biar di kamera kita bagus. Tiap hari apa? Malam Rabu kata gua kan. Buat ngomong itu kan, buat background itu. Oh iya iya iya, nanti dia panggil segmennya kan. Iya. Siapa? Ini nih background. Oh dari rooftop itu, iya Pak, kita punya acara tiap Rabu kata. Oh, kalau Bapak mau pasang baliho Pak Erlangga di situ juga bisa Pak, nggak ada masalah kata gua kan. Waktu itu lagi rame tuh baliho Pak Erlangga kan, se-Indonesia kan. Terus? Intinya kan, habis dia pergi, Hafiz Piliang, Iya. ya kan, Hafiz Piliang, apa namanya, stafnya Bang Hasan kan, bilang ke gua, salah lo, hubungannya udah gak baik. Aduh, kata gue kemarin lu bukannya akrab banget. Berapa bulan yang lalu kayaknya akrab banget kata gue kan. Karena seingat gue dulu Bang Hasan bantu Pak Erlangga yang bawa Pak AGK kan. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah Bang Hasan masih sama Pak AGK. Iya. Nah gue jadi bingung kok udah berubah. Cepat emang. Salah peta. Di politik tuh dalam olah bisa mengolah bayangkan, ini bisa salah pada peta. waktu itu, kalau di Golkar tuh gampang banget salah peta kita kalau nggak update tuh. Pada waktu itu gue bertiga itu ke luar negeri kemana-mana selama 1 tahun. Iya kan, bener kan, Bertiga kemana-mana. intim itu hubungannya kan dulu kan. Ya begitulah. Iya maksud gua Iya, sedinamis iya, itu iya. Gus gitu loh. Iya, iya, betul. Kadang-kadang kalau kita nggak day to day update nih Golkar ini, dalam ngomong tuh bisa salah peta gitu. Bener. Gue udah pernah kejadian sekali tuh. Salah peta. Kata Hafiz, salah lu. Udah gak bagus hubungan. Sorry bang, sorry dah. Gue gak update kata gue kalau Golkar. Kalau PDI, PAN, partai-partai lain tuh kan lebih statis tuh. Iya, Iya cukup kan? stabil. Kalaupun berubah mungkin 2 tahun gitu kan. Kalau kita udah 2 tahun gak update mungkin bisa salah peta. Ya kan? Atau setahun gak update bisa salah peta. Ini bulanan. Bulanan Golkar mungkin mingguan tuh. Kalau lu gak update tiap minggu lu kemungkinan bisa salah peta. Kayak Bang Idrus tadi aja kan. Iya. Dia yang gerakin penumbangan Erlangga kan. Habis itu jadi tim kampanyenya Bahlil. Erlangga mundur dia pula yang peluk-peluk di itu kan. Canggih nih. Gue gak ngerti tuh. Golkar tuh salah satu partai yang bagi gue butuh effort untuk mengamatinya. Lu kalau gak ada urusan sama Golkar kayaknya lu gak akan bisa memahami peta di dalamnya gitu. Ya gue bersyukur hatam udah. Iya kan Anda kan berurusan Gus. Coba Anda gak berurusan gak tahu peta juga Anda pasti Gus. Gue ya enak ya. Gue bukan orang partai. Oh. Gue bukan anggota salah satu partai.
tapi berinteraksi dengan banyak partai, jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya tuh jadi persis tahu tuh. Nah itu enak juga jadi ngamatin ini. Gitu. Iya kan, ngamatin ini kan butuh effort, tenaga Gus, ya kan? Iya. Kalau partai lain ini Gus Ipang apa namanya rata-rata perubahannya nggak nggak drastis gitu. Terlalu dinamis. Iya, kalau Golkar ini siapa besok berkawan sekarang enggak ini lebih mudah gitu loh. Nah, kita Pilkada Banten. Itu apa sebab kekalahan Golkar di situ tuh? Ini kan calon kuat, wali kota gua tuh 2 periode, ya kan? Iya. Calon kuat, powerful, dinasti utama di Banten gitu. Secara tampang juga. Iya, jangan lawan orang cantik kata Bambang Pacul kan. Gue lihat Bu Airin ini kan selain kecerdasannya dan kecantikannya ini lengkap gitu. Ya. Jadi kesalahan paling fundamental di situ yang dilakukan sama Bu Airin sama Kang Wawan itu adalah membangunkan macan tidur. Situ itu kan daerahnya Bang Dasko. Iya, dapilnya Bang Dasko itu. Iya, bukan hanya daerah itu dapilnya. Iya. Nah itu ya kan kita tahu lah Don ini kan luar biasa kan. Nah pada waktu itu sebenarnya kan rencananya kan adalah menggabungkan antara Airin sama Andra. Cuman mungkin yang saya dengar ya ada ketidaknyamanan pada waktu itu mungkin dianggap kubunya Bu Airin ini malas lah. Nah disitulah ngerasa mungkin Bang Dasko, waduh, gue harus menang di sini, ya kan? Dapil gue, pride ini masalahnya, sikat. Dan menurut gue keren. Jadi apapun, Bang Dasko ini kabindanya banyak. Kader binaan Dasko. Ada Adidas itu lagi. Anak didik Dasko. Jadi antara Kabinda sama Adidas ini all out. Iya. Paling gampang apa? Raffi Ahmad di situ. Ketua tim ses. Ketua tim ses Raffi Ahmad. Semua artis dikeluarin di situ. Ya kan. Jadi Dan Ason ini, Andra Soni ini anak kandung banget di situ tuh. dia. Iya kan? Betul. Caleg di bawahnya Bang Dasko langsung kan di DPRD-nya dia kan. Oh iya. Iya kan bukan hanya. Iya benar. Maksudnya kalau kayak Vasco kan nggak pernah di bawahnya Bang Dasko dalam pertarungan elektoral. Iya. Ya kan si Stafsus Kawendra ya, juga nggak pernah. Terus siapa lagi nih yang TB juga nggak pernah. Yang pernah di bawah Bang Dasko langsung tuh ya ini nih. Iya. Andra Soni ini. Iya. Iya kan? Iya. Ya di sini saya melihat, gue ngelihat bahwa disinilah marwah dan harga diri Bang Dasko ini. Makanya beliau all out di Banten dan berhasil ya. Apapun itu gue respect dan gue salut Bang Dasko bisa memenangkan. Itu dengan Airin yang 70% dan Andre yang cuma segitu bisa berbalik. Nah, tapi juga jangan salah. Rudi Masud Kalimantan Timur waktu gue mulai. Ini Golkar nih, Golkar. 25 melawan Isranur yang 65. Incumbent lawannya. Incumbent dalam 3 bulan. Jadi kalau dibilang kok bisa? Ya bisa, gue aja bisa. Padahal gue gak bumi dan langit dibanding Bang Dasko gitu loh. Ya ini pasti bisa lah. Kalau dikerjain benar-benar. Dikerjain benar-benar gitu loh. Jadi ya mungkin metodenya berbeda. Tapi ya faktanya seperti itu. Bedanya apa? Ya kalau gue kan mungkin metodenya metode komunikasi udara. Kalau Bang Dasko metodenya laut, darat, udara semuanya. Keren. Dan nggak cuma Banten loh. Ya. Lampung juga kan? Lampung ya benar. Iya. Sulawesi Utara. Keren gue bilang. Nih gue lagi nunggu gubernur Banten jahit baju di tempat gua aja nih kan. Sebagai padang penjahit nih kan. Kemarin gubernur Lampung udah kemarin. Udah ya? Gubernur Lampung terpilih udah. Jadi ini incumbent bertumbangan. Kalau bahasanya Bambang Pacul tuh raksasa-raksasa tumbang. Tumbang. Ada tum. Kemarin gua sempat video call sama Andra Soni kan. Terus? Bro katanya kan. Tiba-tiba Bang Dasko kirim video Bambang Pacul di tempat lu itu ke gua katanya. Ada Bambang Pacul ngomong Andra Soni.
Dia mau jadi gubernur Banten katanya. Dibackingi sama galahnya. Mr. Sufmi Dasko katanya kan. Wah ini hati-hati nih bisa jadi apa-apalah gitu kata Pacul kan. Anak TKI ilegal kata Pacul kan. Terus gue dikirimin Bang Dasko videonya Pacul katanya kan. Wah mampus gue kata Andra Sony kan. Dia kirim ke gue. Bang Dasko kirim ke gue. Mampus gue nih katanya kan. Ini kan apa namanya perpatronan ini kan. Kalau orang lain muji anak buahnya kan si bosnya bisa tersinggung atau apa gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Aduh mampus. Terus gue jawab aja. Siap salah bang. Kata Andra Sony kan. Terus kata Bang Dasko ke Andra Sony. Memang Bambang Pacul itu dukun katanya. Kemarin lu ketemu komandan Di kawinannya Putri sama Zumi. oh datang ya Komandan Pacul. Datang. Bukan komandan Pacul nih, Komandan Dasko. Komandan Iya. Pacul mah sama gua kemarin Iya. tuh. Dia belum boleh, kayaknya orang PDI belum boleh menghadiri acara-acara Iya ya. orang Kim kayaknya. Kecuali Mbak Puan. Kecuali Papuan. Mbak Puan datang Mbak Puan kemarin. datang ya situ ya. Gue nggak tahu ya, mungkin karena menjaga aja Dan ya. gue karena- disindir. Iya, apa kata Mbak Puan kemarin? Oh kemarin habis ini ya, habis mantu ya. kita ke skip. Itu bukan sindir itu. Itu lebih Mbak Puan ngelihat exposure post eventnya ini kan. Kok gue nggak ada. Di sini nggak ada undangan. Semua spektrum ada kan di situ kan. Itulah gila ya Gus Ipang ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Gus ya. Dari semua hasil pilkada ini yang kita lihat gitu. Komposisi partai-partai yang menang. Kita lihat data kemarin masih Gerindra yang calon yang didukung Gerindra yang paling banyak menang. Ya, Walaupun kayaknya bukan kader ya. naturalisasi. Enggak juga, dukung gitu aja juga banyak. Banyak. Iya. Iya kan? Kayak Pak Lutfi kader gak tuh? Kan masuk Gerindra kayaknya harusnya. Masuk ya? Masuk. Tapi kan kita tahu Pak Lutfi orang siapa kan kita tahu kan walaupun Gerindra gitu kan. Ya kan? Tapi Ya nggak apa-apa. Iwan Bule kan juga dari polisi jadi Gerindra juga. ya tapi kan bukan polisi seperti Pak Lutfi Iwan Bule kan. Beda nih, beda barang nih Gus ya kan. Kalau kita lihat petanya ini, kira-kira peta politik daerah menuju nanti di 2029, gue nggak bilang siapa yang akan kuat, itu proses lah ya. Tapi menurut Gus Ipang dengan peta hari ini itu melihat proyeksi ekonomi nasional dan lain-lain gitu ya. Ini akan menguntungkan gak sih untuk approval ratingnya Pak Prabowo nanti ke depannya dengan kesuksesan program-programnya dan lain-lain dengan peta yang ada sekarang misalnya DKI Mas Pram gitu dan lain-lain gitu. Jadi gini, kepala daerah ada banyak. Ya 38 plus 550-an lah misalnya. Tapi kan yang akan dilihat menjadi spotlight nasional itu kan hanya provinsi tertentu. Nah, provinsi tertentu inilah yang akan mempengaruhi nantinya. Yang akan menjadi aset untuk investasi 5 tahun ke depan. Tergantung siapa yang punya. Orang ini siapa. Kayak Mas Pram kan pasti asetnya aset merah. Ya kan? Kang Deddy ini bisa menjadi aset luar biasa buat Gerindra. Kalau ngemasnya bagus dan memang berpotensi untuk menjadi bagus. Andra Sony juga sama. Ya kan? Jadi masing-masing banyak. Tapi kan itu pembuktian dalam 5 tahun. Itu berjalan. Nah, sementara kalau menurut gue sekarang yang paling di depan mata itu adalah pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Karena masuk Januari tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah. Apa misalnya? Nomor 1 adalah jatuh tempo hutang. Selama ini kita bayar 40-an triliun per tahun untuk bayar bunga gitu ya. Sekarang ini adalah jatuh temponya 800 triliun. 2026 900, 2020 berikutnya lagi 27 itu 800 lagi. Belum kita ngomongin tentang kekurangan anggaran yang sekitar 500-an misalnya. PPN yang naik.
Jadi 12%. Walaupun memang banyak kemudahan PPN yang ditanggung pemerintah itu di masalah makanan, masalah minuman, masalah lain-lain. Tapi kan memang itu hal yang di depan mata nih langsung. Pak Prabowo mematok 8%. Menurut gue keren. Perkara berhasil apa enggak itu nggak masalah. Yang penting matok. Kenapa? Karena kita sudah pernah di angka 8%. Tapi permasalahannya kan sekarang ini triwulan ketiga kemarin aja 4,8 apa 4,9 gue lupa. Artinya untuk bisa stabil di 5 sampai 5,2 itu juga nggak mudah. Terus penyerapan anggaran sekarang mau dipotong, jalan-jalan dikurangin 50%. Dampaknya apa? Dampaknya artinya kalau kita mengurangi biaya perjalanan dinas dalam negeri aja misalnya, kan artinya uang yang tersalur Spending. ke daerah, spendingnya kurang. Artinya Spending pertumbuhan ekonomi daerah juga akan kurang. Karena konsumsinya nggak ada. Yes, ya kan penyumbang pertumbuhan ekonomi kan adalah konsumsi ini kan masyarakat. Iya. Nah di situnya kan akan kurang. Yang kedua adalah dari proporsi postur anggaran itu kan sekarang yang naik signifikan kan adalah Kementerian Pertahanan. Artinya apa? Belanja alutsista, spending keluar, iya kan? Nah itu kan juga susah juga. Atau apa? Sekarang mau menggalakkan biodiesel B35 menjadi 50 gitu. Keren karena buat minyak kan ya. Tapi kan faktanya adalah kalau itu sawit lu ekspor, duit masuknya lebih besar daripada kalau dijadikan BBM. Ngerti nggak? Kan artinya mengurangi potensi penerimaan negara. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah BUMN yang ada wacana untuk menjadi Danantara. BUMN ini dividennya ke pemerintah itu mencapai 80 triliun. Kalau diambil sama Danantara merupakan PT dan itu akan berupa investasi, artinya pemerintah kekurangan lagi 80 triliun lagi. Nah, hal-hal begini ini yang akan menjadi tantangan. Dan dengan 2025. peta daerah kayak gini, Ya, nah dengan peta daerah seperti ini, beberapa kan bukan incumbent. ya, Artinya masih butuh ada adaptasi. adaptasi. Di kementerian pun juga sama. Ya. Di kementerian kayak misalnya insentif kemarin baru dikasih insentif gitu. Itu memang dari Pak Prabowo langsung dengan circle-nya otomatis kan kalau urusan ekonomi atau dengan Pak Erlangga dan Bu Sri Mulyani langsung udah ini insentif ini. Karena kalau datangnya dari bawah ya belum tentu paham juga kan. Kayak misalnya hal yang gampang salah satunya investasi gitu ya. Kita berusaha dapetin investasi. Kemarin katanya Nvidia mau masuk. Tapi faktanya Nvidia juga ke Vietnam juga. Untuk semikonduktor. Kenapa? Gue pernah ada dalam satu meeting dengan Menteri Perdagangan Amerika dengan Perdana Menteri Singapura. Duit yang datang dari IPEF ini Indo-Pacific Economic Framework, itu majority ke Singapura. Kenapa? Karena ease of doing businessnya Lebih mudah, lebih pasti, dan lebih tinggi aman, dan indeksnya itu lebih di Singapura. lebih menguntungkan persepsinya. Iya, aman udah gitu loh. Nah itu juga tantangan juga. Kenapa kita susah banget dapat investasi? Karena regulasi. Di pusat regulasi udah bagus. Daerah belum tentu KEK-nya. Terus sekarang apa yang susah juga? Listrik dan gas. Gak gampang loh. Bukannya kita oversupply Di listrik. Jawa. Oh Jawa ya, di luar. Di luar Jawa enggak. Itu yang membuatnya susah juga. Nah itu hal-hal kayak gitu. Terus kita mau pariwisata. Pariwisata juga ya nggak gampang karena persaingannya sekarang Malaysia saingan kita terdekat dengan Indonesia. Kita tuh sekarang baru 12 juta wisman. Malaysia itu udah 26, di atasnya Thailand yang 24 juta per tahun. Singapura nomor 3 di atas Indonesia juga di angka 14 juta. Nah, yang susah itu adalah datengin orang ke Indonesia. Apakah masalah konektivitasnya yang terbatas? Kan kalau udah ngomongin kenapa harga tiket nggak bisa ini, after urusannya. Ini kan sama global, ya kan? Harga global naik, ya kan? Nah itu juga mempengaruhi. Nih gue juga melihat gini Gus. Kan Gus Ipang dekat sama Pak Erlangga. Kali aja bisa kita diskusikan ya. Ini ada hal yang baru-baru ini beberapa kawan gue lagi riset soal tobacco economics. Jadi salah satu problem di Indonesia adalah angka peredaran rokok ilegalnya tuh hampir 40%. Oke.
Kita kan sama-sama perokok nih, ya kan? Go IQOS. IQOS. Terus. Nah, sama-sama pengguna produk tembakau. Ya. Ya kan? Nah, rokok ilegal ini kalau jumlahnya bisa ditekan, itu bisa membuat potensi pendapatan negara sekitar 96 triliun. Ada hitungannya. Rokok ilegal dari luar apa dari dalam? Dari luar, dari dalam juga sama ada. Jadi ketika pemberantasan rokok ilegal ini bisa naik, ya, itu ada potensi pendapatan negara 96 triliun. Jadi gue ingat omongannya Pak Prabowo dulu dari 2014. Ini kita banyak yang bocor, ini bocor. Ini gue anggap kebocoran gitu. Nah, apa strategi ekonomi untuk menambal kebocoran ini gimana, Bos? Yang membuat sebenarnya potensi pendapatan kita ada di situ. Sebenarnya nggak cuma rokok. Jadi penyelundupan Iya, itu kan banyak. Ini banyak nih. Kan kalau rokok ilegal tuh kan yang nggak bayar cukai, kadang pabriknya juga di Indonesia, Gus. Iya justru itu. Iya. Ya, karena gue pernah ditawarin kok, mau nggak mainan rokok tanpa cukai gitu. Waduh, ngeri bener gitu. Dan ya memang itu salah satu yang ini pendapatan ya. Supaya kan intinya bagaimana Kementerian Keuangan bisa dapetin duit sebanyak mungkin kan. Tapi yang terjadi sekarang malah pemerintah ngeluarin PP yang mau menyeragamkan bungkus rokok. Sehingga apa? Potensi rokok ilegal makin tinggi. Gitu ya? Iya, ini ada PP-nya. PP-nya dari AFP. Permen ya kalau nggak salah. PP 22 itu. Tapi Jadi, emang gitu ya, dalam spending rumah tangga ya, rokok kan nomor 2. Iya makanya itu gue bilang. Iya. Ini ada yang salah kaprah nih Bentar di lagi akan pemerintah. tersusul. Hah? Bentar lagi akan Sama tersusul. pulsa ya? Sama judi online. Judi online. Itu lebih parah lagi tuh. Makanya Gus Miftah, Anda jangan berkecil hati, fokuslah di judi online. Judi online. Tapi itu tuh ini isu penting nih Gus. Iya. Ketika bungkus rokok itu diseragamin, potensi rokok ilegal makin tinggi. Iya. Karena makin gampang untuk nirunya kan. Misalnya kalau sekarang E-mile di rokok ilegal B-mile. Nanti kalau rokoknya diseragamin bungkusnya semuanya, dia bikin E-mile lagi aja sama kok. Itu tuh potensi kebocoran negara gede banget. Gue yakin bisa naik, bisa sampai 100 triliun tuh tahun depan. Kalau kebijakan penyeragaman bungkus rokok ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Terlalu update tuh masalahnya. Ya, nanti gue ada paper kawan gue yang kemarin research soal ini gue kasih deh. Ini menarik, wah bener juga ini 100 triliun. Ini orang pemerintah lagi dikata-katain gara-gara PPN naik segala macam, sementara potensi-potensi yang ada kayak gini nggak malah dibikin dol gitu ya. Nah, gue kemarin juga kaget 6,8 juta orang terkait langsung dengan industri tembakau. Ya, ini Sritek 50.000 aja ya mau di bail out segala macam nih kan kemarin kan sama pemerintah. Ini 6,8 juta gitu. Malah regulasinya dianeh-anehin gitu ya, membuat merugikan mereka gitu. Nah, sama yang kedua juga ini mumpung kita ngomong konteks ini gue ingat gitu. Yang kedua yang gak kalah penting adalah di rokok elektrik. Itu regulasinya mau dibikin juga no flavor segala macam gitu-gitulah. Oh ya? Iya, rokok elektrik. Nanti IQOS tuh bisa nggak ada rasanya kayaknya. Nah, itu juga problem tuh. Padahal rokok elektrik ini kan jalan orang berhenti untuk konvensional, mereka pelan-pelan elektrik dulu gitu kan. Ada pembatasan tar segala macam. Nanti udah nggak kayak udah nggak ada rasa rokoknya lagi tuh rokok elektrik tuh dengan kebijakan-kebijakan Ini itu. fasih bener bahas masalah ini. Enggak, kemarin gue baru kemarin dia presentasi soal regulasi tembakau di Indonesia. Riset dia soal itu kawan gue ini. Nah, rokok elektrik itu katanya mestinya pemerintah ngelihatnya kayak mobil listrik sama mobil bensin. Gitu. Ini inovasi gitu. Nah, mobil bensin mobil elektrik dikasih
kemudahan regulasi macam-macam. Sama-sama katanya. racun juga itu. Iya kan sama-sama aja kan dua-duanya kan. Cuma kan mobil listrik dikasih kemudahan macam-macam. Betul. Nah produk turunan tembakau lainnya ini kan nggak diistimewakan seperti halnya mobil listrik. Padahal ini inovasi gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita udah punya gitu Gus. Ada tanggapan dulu nggak soal ini? Gue kalau gue karena gue tidak terlalu paham masalah ini, gue akan cari tahu ya. Ini kita kayak palu gada aja apa juga kita bisa jawab kan enak juga. Enggak kalau kan itulah kelebihan orang komunikasi nih kan. Belaga tahu. Belaga tahu dulu. Ya, tapi kan itu bentuk dari curiosity kita belajar. Gue baru paham kebocoran sampai setinggi itu ya. Menurut Hampir gue, 100 triliun Gus. itu layak dicari tahu. Nanti kalau perlu kawan gue mau disuruh presentasi ke Pak Erlangga bisa hasil risetnya. Menarik nih, dia lembaga think tank gitu kerjanya. Dibayar rokok juga kayaknya. Jadi kembali ke pertanyaan lu tadi bahwa ini akan berpengaruh nggak di 2029? Menurut gue kalau dalam jangka waktu dekat enggak. Karena fokus dari perhatian publik sekarang ini Ke Pak Prabowo. Ya kan, karena kan pilkada sudah selesai. Tinggal masuk 2025 ini gimana nih? Karena malah apakah Pak Prabowo keluar dari fase honeymoon nih benar-benar bisa tetap mendapatkan kepercayaan rakyat apa enggak gitu. kan 2025 ini kan rata-rata orang yang pada renovasi kantornya udah selesai. Iya. Iya kan? Yang nggak ada kantor juga udah dapat kantor kayaknya ya. Iya. Beberapa kementerian atau Menko yang belum punya kantor Januari Februari udah pada mulai selesai. Terus adjustment anggaran kan juga sudah ketahuan. Nah sekarang apakah bisa nih mereka pergi gitu? Karena ada banyak kementerian yang nggak gampang kayak Kementerian Ekonomi Kreatif. Anggarannya cuma 200 miliar. Mau ngapain lo? Bang Pigai kemarin kan sempat heboh tuh kan. Nah, itu juga Bang Pigai juga sama. Jadi berat, asli berat. Nah kita lihat lo mau fokusnya kemana ya. Karena kebetulan pariwisata sama ekonomi kreatif kan paham bener karena gue udah lama banget ngurusin begitu. Jadi wah gila tantangannya. Apalagi dipegang sama orang yang tidak punya background itu. Gak gampang. Nah itu yang akan menjadi tantangan. Kita lihat 3 bulan 6 bulan apakah Pak Prabowo akan mulai masuk ke Isu itu artinya kan harus dong. Maksudnya kalau KPI gak tercapai terus bagaimana nih adjustmentnya seperti apa? itu akan ada reshuffle juga dong. Gue gak tahu. Dia ngomong itu padahal barusan. Oh enggak. Kan evaluasi belum tentu harus mengganti orang. Gitu kan. Kan belum tentu harus mengganti orang. Mungkin mengganti arahan. Ya kan. Jadi. Tapi kan bisa dong mengganti orang juga. Ya bisa lah. Iya. Bisa. Berarti bisa Gus. Enggak ya. Ya. Siapapun orang yang ada di satu jabatan. Kan pasti dia akan bertanggung jawab terhadap atasannya kan. Ingat pesan Gus Mus. Apa itu? Bukan Gus Mus. Gus Solah yang. Apa itu? Jabatan itu sementara. Mantap. Gus Mus juga bilang gitu. Ingat pesan Muhammad Lutfi. Apa? Lebih enak dibayar. Oke, sampai jumpa lagi.